Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang akan saya angkat nantinya, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah ini mempelajari tentang alur serta teknik dalam perencanaan dan pengendalian produksi, mulai dari teknik peramalan, teknik perencanaan dan pengendalian produksi, perencanaan agregat, master production scheduling, capacity planning, MRP, GIT, ERP, serta reverse logistik. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami alur dari perencanaan dan pengendalian produksi, serta teknik-teknik dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Adapun yang akan dipelajari mahasiswa selama 1 semester ke depan, antara lain terkait metode peramalan, teknik-teknik dalam perencanaan dan pengendalian produksi yang meliputi EOI, EOQ, dan EPG, perencanaan agregat, master production scheduling, capacity planning, MRP, dan materi tambahan. Terkait dengan sistem pembelajaran yang digunakan nantinya adalah sistem pembelajaran ini akan dilaksanakan secara hybrid. Dengan metode pembelajaran dapat berupa tatap muka ataupun daring, materi akan di-share melalui e-learning UPN, serta dilakukan melalui metode ceramah dan case-based learning. Pada setiap akhir penyampaian materi akan diberikan beberapa pertanyaan untuk mereview materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun teknik penilaian yang digunakan antara lain melalui UTS, UAS, serta kuis dengan bobot sesuai dengan yang ada di RPS. Adapun indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan dan pengendalian produksi, serta mampu menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi di minggu ke-6 ini. Seperti yang sudah saya infokan pada minggu kemarin, setelah kemarin kita belajar mengenai metode-metode untuk pengendalian persediaan seperti EOQ, EPQ, dan EOI, minggu ini kita akan belajar bersama-sama terkait salah satu metode dalam perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu agregat planning. Kemudian tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai agregat planning dan kegunaan dari agregat planning. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat agregat planning dengan menggunakan metode level, chase, maupun campuran. Serta yang ketiga, mahasiswa dapat memilih metode AP sesuai dengan biaya yang paling minimum. Jadi nanti kan ada berbagai metode yang akan kita pelajari bersama. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa membandingkan mana metode yang nanti akhirnya akan kalian pilih yang memberikan total biaya yang paling rendah atau yang paling murah, sehingga nantinya akan menguntungkan dari sisi perusahaan. Oke. Nah, tujuan dari agregat planning ini sendiri adalah membangkitkan atau mengenerate top level production plan. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk agregat planning ini adalah kebijakan yang diambil oleh top management atau top level production. Nah, basis atau dasarnya dari agregat planning adalah hasil ramalan dan target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Target produksi ditentukan sendiri oleh top level business plan yang memperhatikan kapasitas yang mampu diproduksi oleh perusahaannya ataupun kapabilitasnya. Analisis dilakukan dalam kelompok produk family atau kelompok produk. Jadi tidak berdasarkan stock keeping unit atau per unit itemnya. Jadi dia dianalisis berdasarkan group family product, gitu ya. Atau yang disebut sebagai unit agregat. Terus kemudian melibatkan pemilihan strategi manufaktur. Dan yang terakhir, peran AP adalah sebagai interface antara perusahaan dengan sistem manufaktur dan pasar produksinya. Kalau digambarkan dalam suatu gambar yang lebih sederhana, posisi dari agregat planning itu ada di tengah-tengah karena dia merupakan interface antara manufakturnya atau di sini diwakili factory ini dengan pasar produksinya yang berupa wholesaler, retailer maupun end customer-nya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, adapun agregat planning itu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Namun pada kali ini kita akan lebih fokusnya ke capacity option. Namun akan saya jelaskan apa sih perbedaannya
Secara singkat saja, capacity option itu yang seperti apa, demand option itu yang seperti apa, mix strategies itu yang seperti apa. Oke. Kalau capacity option sendiri yang akan kita pelajari sepanjang bab ini nantinya akan mempelajari terkait 3 strategi dalam membuat perencanaan agregat. Yang pertama yaitu level production atau yang biasa dikenal sebagai strategi level, yaitu dengan cara mengubah-ubah tingkat inventory levelnya. Jadi yang diubah-ubah inventory levelnya. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu dengan mengubah-ubah ukuran tenaga kerjanya dengan cara meng-hire atau me-layoff. Nah, itu yang lebih dikenal dengan chase strategy. Jadi kebalikannya dari level strategi ya. Kalau level strategi itu mengubah-ubah tingkat inventorinya, kalau chase strategi itu mengubah-ubah ukuran tenaga kerjanya. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah dengan mengubah-ubah production rate-nya. Itu bisa melalui overtime, dengan menerapkan overtime atau lembur, undertime atau kerja di bawah jam kerja normalnya atau subkontrak, dikontrakkan disubkonkan, diserahkan ke pihak ketiga maupun dengan menggunakan pekerja part-time. Itu kalau mengubah-ubah production rate-nya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk demand option, kalau yang tadi kan capacity option, kalau yang sekarang demand option itu adalah strategi agregat planning yang dilakukan dengan cara mempengaruhi demand-nya. Mempengaruhi demand itu bisa melalui berbagai cara, misal dengan advertensi, terus kemudian melalui promosi, personal selling atau door-to-door selling, atau dengan menerapkan diskon. Misal kalian kalau beli ke Superindo, itu kan kalian akan banyak sekali menemui produk diskon. Itu termasuk salah satu strategi dari demand option. Terus bisa juga dengan menggunakan pendekatan diskriminasi harga. Jadi kalau kalian beli dalam jumlah yang banyak, itu harganya akan berbeda dengan ketika kalian beli dalam jumlah yang sedikit. Nah, seperti itu. Atau kalau kalian membeli mobil, itu akan familiar sekali dengan strategi ini, namanya back ordering. Jadi sebenarnya produknya itu belum tersedia kalian kan dikasih katalog ya. Produk yang ada di katalog itu belum tentu ready dan bisa kalian bawa pulang pada saat kalian telah membayar dengan lunas sekalipun. Gitu. Jadi itu namanya back ordering. Jadi sebenarnya mereka itu belum memiliki stok untuk produk yang kalian pesan. Nah, tapi kalian tetap membeli dan akan diantarkan di kemudian hari setelah melalui proses pengecatan dan lain sebagainya. Gitu. Ada tahapan yang sengaja ditahan oleh perusahaan menunggu sampai pesanan benar-benar diterima. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan mix strategy. Apa sih bedanya mix strategy dengan yang tidak mix strategy atau yang disebut sebagai pure strategy? Kalau pure strategy itu variabel yang diubah itu hanya satu saja, hanya satu variabel saja yang diubah-ubah. Sedangkan kalau mix strategy itu dia melibatkan beberapa variabel. Misal kalau dengan menggunakan pure strategy itu tidak lagi optimal atau tidak visible, sehingga dia harus melibatkan mix strategy gitu atau menggunakan mix strategy. Nah, kita masuk ke capacity option agregat planning untuk capacity option-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu chase strategy. Nah, chase strategy sendiri adalah strategi planning yang dia men-setting production sama dengan demand aktualnya. Jadi kalau semisal demand-nya 10, dia produksinya juga sejumlah 10. Kalau demand-nya 100, dia juga produksinya sejumlah 100. Nah, manajer operasi itu nantinya yang akan membuat kebijakan berapa tenaga kerja yang harus di-hiring atau di-hire, dipekerjakan, ataupun di-layoff, atau diberhentikan sementara. Nah, itu tergantung dari jumlah demand yang nantinya harus dipenuhi di periode tersebut. Nah, variasi dari
jumlah tenaga kerja ini dapat dilakukan juga melalui beberapa cara, yaitu dengan cara overtime, idle time, maupun part-time, atau disubkonkan. Nah, sedangkan kalau level strategi itu adalah strategi dalam agregat planning yang mana dia itu berusaha untuk memaintain konstan outputnya. Jadi outputnya itu fix. Kalau semisal sudah diputuskan di awal bahwa di kapasitas produksinya adalah fix sejumlah 1.000 unit, maka berapapun demand-nya meskipun fluktuatif, kadang 100, kadang 1.100, dia akan tetap memproduksi 1.000. Nah, itu yang namanya level strategi. Oke. Terus yang ketiga adalah make strategi. Nah, kalau dia menggunakan 2 atau lebih variabel terkontrol untuk men-setting production plan-nya. Nah, controllable decision variable itu bisa ada beberapa hal yang bisa dikontrol sebagai decision-nya. Yang pertama yaitu inventory-nya. Inventory-nya bisa dikontrol. Kemudian production rate-nya, manpower-nya, kapasitasnya, baik itu dengan overtime, undertime, maupun layoff. Maupun melalui subkontrak. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat strategi mix, itu bisa melibatkan lebih dari satu variabel ini yang bisa dikontrol. Nah, untuk agregat planning ini, dia itu merupakan strategi, kan ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, dan itu sistemnya adalah trial and error. Jadi kalian nanti mencoba-coba, baik melalui pure strategi maupun melalui mix strategi, yang mana yang akan menghasilkan total biaya yang paling murah atau total cost yang paling rendah gitu. Bisa juga diselesaikan dengan menggunakan pendekatan matematis. Nah, misal menggunakan linear programming, bisa juga, atau menggunakan model transportasi. Atau bisa juga menggunakan pendekatan empiris. Atau bisa juga dengan menggunakan simulasi. Nah, adapun biaya-biaya yang terkait dalam agregat planning ini sendiri, ada beberapa komponen biaya, yaitu yang pertama adalah biaya untuk meng-hire atau me-layoff. Kalau kalian ingin menambah satu unit produk yang ingin diproduksi, maka berapa biaya hire maupun layoff yang harus dikeluarkan. Terus kemudian overtime atau undertime cost. Nah, ini kaitannya dengan biaya lembur atau undertime-nya ya, kebalikannya. Jadi di bawah jam kerja normalnya. Kemudian inventory carrying cost-nya atau biaya simpannya per unit produknya. Kemudian subkonkan, kalau semisal produknya itu kalian subkonkan karena kapasitasnya sudah fix, maka sisanya kalian subkonkan, maka biayanya berapa per unit produknya yang disubkonkan nanti. Kemudian part-time labor cost-nya berapa. Ini kalau dia pakai part-time labor ya. Terus kemudian back order cost-nya berapa, itu kalau di back order kan. Kalau stock out cost-nya juga berapa. Gitu. Oke. Nah, ini ada case contoh kasus yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan strategi planning untuk capacity option. Nah, jika diketahui demand selama 8 kuartal, nanti akan ada data demand-nya. Kemudian ada juga informasi terkait ongkos kenaikan tingkat produksinya, yaitu kalau ingin menaikkan satu unit produksi, maka dia dikenai biaya 100. Ini berarti hire ya. Kalau biaya hire-nya itu berarti per satu unitnya itu 100. Kemudian ongkos tingkat penurunan produksinya itu adalah 150. Ini berarti layoff. Layoff-nya 150. Kalau dari misal demand 10, kalian ingin ke depannya itu demand-nya cuma 5, berarti kan kalian harus menurunkan produksi sejumlah 5 kan. Berarti 5 dikalikan dengan 150. Kalau ingin menaikkan berarti kebalikannya. Berarti misal demand saat ini 15, kalian demand ke depannya itu 20, berarti kan butuh 5 tambahan. Berarti kalian harus meng-hire sejumlah 5 gitu. Gitu ya. Terus kemudian ongkos inventory-nya adalah 50 per unitnya. Incremental cost for subkontraknya, jadi kalau kalian mensubkonkan itu dikenai biaya tambahan sebesar 80 per unit itemnya. Nah, ini adalah data demand forecast untuk 1 kuartal. Sorry, untuk 8 kuartal.
Misal demand pada kuartal pertama dia 220, demand pada kuartal kedua 170, demand pada kuartal ketiga 400, demand pada kuartal keempat 600, dan seterusnya. Dan data di sebelah kanannya ini adalah kumulatif demand-nya, kumulatif dari demand yang ada. Misal pada periode pertama 220, maka kumulatifnya 220. Periode kedua 390 yang merupakan penjumlahan dari 220 dan 170, begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah untuk level strategi atau strategi level, di mana untuk strategi level ini production levelnya itu dia di setting fix. Biasanya dia pakai rata-rata dari jumlah demand-nya, biasanya seperti itu. Misal di sini di setting production levelnya adalah 300, sedangkan demand-nya 220, maka yang disimpan itu ada 80. Nah, adjusted inventory-nya itu ada 350 yang merupakan penjumlahan dari inventory pada saat itu ditambahkan dengan initial inventory. Initial inventory ini berarti inventory yang dari sisa periode sebelumnya, kuartal sebelumnya. Nah, berarti 270 ditambah dengan 80 yang merupakan yang totalnya adalah 350. Nah, ongkos inventory-nya ini merupakan pengalian antara adjusted inventory dengan inventory per unitnya. Gitu, sehingga didapatkan nilai 17.500. Yang itu kalau dijumlahkan strategi ini untuk ke 8 kuartalnya sama dengan 96.500 gitu. Nah, bisa dilihat di sini untuk level strategi ini yang berubah adalah inventory levelnya. Sedangkan untuk production levelnya dia di setting fix. Karena production levelnya di setting fix, jadi ketika demand-nya kurang dari production levelnya, dia akan timbul inventory. Namun ketika demand-nya lebih besar dari production levelnya, dia akan inventory-nya akan minus gitu. Oke. Nah, sedangkan pada saat C strategi, dia bisa dilihat pada saat C strategi itu level production-nya itu tidak fix. Nah, dia fluktuatif level produksinya, menyesuaikan dengan jumlah demand tiap kuartalnya. Misal kalau demand di kuartal pertama ini 220, ini adalah setting awalnya, maka dia dianggap tenaga kerja awal itu sejumlah demand awalnya. Jadi kalau 220 berarti jumlah pekerja atau jumlah workforce-nya itu sejumlah 220 ini, sanggup memproduksi 220 unit ini. Sehingga dia tidak harus melakukan hiring maupun layoff. Kemudian demand di kuartal kedua 170 karena ada selisih antara 220 dengan 170. Jadi penurunan demand pada kuartal kedua, maka dia harus melakukan layoff. Layoff sejumlah selisihnya itu. Ini kan sejumlah berapa ini? 30 ditambah dengan 20, sejumlah 50. 50 itu harus dikalikan dengan biaya layoff per unitnya. Nah, per unit kenaikan demand-nya gitu. Nah, demikian juga pada kuartal ketiga, dia mengalami kenaikan dari yang awalnya 170 berubah menjadi 400, maka dia harus melakukan hire lagi. Nah, hire sejumlah berapa ya? Selisihnya dikalikan dengan biaya untuk hire per unit penambahan demand-nya. Gitu. Dan itu dikalkulasi semua sehingga total biayanya untuk biaya chase ini adalah 138.000. Ini adalah untuk strategi chase. Nah, kemudian untuk ini adalah strategi campurannya atau mix strateginya, yaitu dia dengan men-setting fixed production level, tapi juga dia menggunakan variabel lain, yaitu dengan menggunakan subcon di sini. Sisanya yang tidak tercover oleh kapasitas produksinya yang hanya 130 ini, dia menggunakan disubconkan atau diserahkan ke pihak ketiga. Nah, sehingga kalau semisal pada kuartal pertama ini dia demand-nya adalah 220, yang sanggup diproduksi oleh perusahaan adalah 130, maka selisihnya adalah 90. Yang nanti biaya yang keluar itu kaitannya adalah dengan subkonnya ini sendiri, penambahan subkon untuk disubkonkan ini sendiri. Berarti 90 dikalikan dengan incremental cost yang timbul karena mensubkonkan gitu ya. Oke.
Kemudian seterusnya sampai didapatkan total kalkulasi untuk mix strategi, subcon strategi ini adalah 108.500. Jika kalian melihat total biaya yang paling murah adalah ketika kalian menggunakan level strategi. Tapi ini tidak selalu terjadi. Pada kasus-kasus di mana biaya-biaya yang terlibat itu berbeda, maka kebijakan yang nantinya paling optimal juga dimungkinkan berbeda juga. Gitu ya. Nah, ini mix strategi. Kalau dia menggunakan banyak variabel ya. Ada dia pakai regular production, terus kemudian pakai overtime. Nah itu nanti untuk menentukan berapa set production-nya itu nanti bisa juga menggunakan pendekatan linear programming. Oke, sekian untuk materinya. Nah, di sini saya ingin mengecek pemahaman kalian terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon keaktifannya ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada kalian 3 pertanyaan. Mohon dijawab kalau kalian tahu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu strategi agregat planning apa yang cocok pada kasus dan di mana biaya simpan itu rendah, sedangkan biaya hiring atau layoff-nya tinggi. Apakah chase ataukah level? Kalau biaya simpannya rendah, yang cocok chase ataukah level? Oke, silakan dijawab. Kalau biaya hiring atau layoff-nya tinggi, maka dia pakai chase atau level. Silakan, kelas. Dua 22046. Kalau menurut saya izin menjawab Bu, Iya, saya silakan. Gandhi NPM 22646. Ya, Untuk saya sebenarnya yang case Bu. chase ya. Kalau chase itu adalah strategi agregat planning yang dia yang dikontrol apanya? Yang berubah-ubah apanya kalau chase? Yang berubah-ubah apanya kalau chase? Kalau level itu kan dia yang production levelnya fix kan. Sehingga nanti yang berubah-ubah adalah inventory levelnya kan. Nah, berarti yang benar adalah strategi level gitu ya. Kalau chase itu yang berubah-ubah adalah jumlah tenaga kerjanya, berarti kan dia harus meng-hire atau melay off gitu ya. Nah, pada kasus di mana biaya inventorinya murah akan lebih menguntungkan kalau perusahaan menerapkan strategi level gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua, strategi apa yang merusak moral pekerja? Apa yang kira-kira membuat pekerjanya, strategi yang mana yang kira-kira dapat membuat pekerjanya itu mentalnya down? Kenapa mentalnya down? Bisa jadi karena mereka terancam untuk diberhentikan kapanpun demand-nya mengalami fluktuatif. Nah, itu berarti strategi apa yang cocok? Halo, strategi apa ya kira-kira yang cocok ya? Ketika perusahaan strategi apa yang dapat menurunkan moral pekerjanya? Karena perusahaan menerapkan hire maupun layoff yang terlalu sering. Izin jawab Bu Emma. Ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Ramadhan dengan NIM baik. 2209. Ya, Jadi untuk strategi dari agregat sendiri itu yang salah satu apa ya
dampak negatif efek dari moral pekerjaannya itu menurut saya sendiri itu key strategi ya memang. Iya, betul ya. Itu C strategi, betul sekali Mas Gilang. Terima kasih. sama Kemudian Bu. yang ketiga, strategi yang cocok ketika ketidakpastian demand tinggi, sedangkan biaya hiring maupun layoff-nya murah. Strategi apa yang cocok? Kalau biaya hiring maupun layoff-nya murah, sedangkan demand sangat fluktuatif. Metode apa? Ada yang tahu? Nggak ada, bingung. Jadi kalau strategi yang cocok di mana ketidakpastian demand-nya itu tinggi, sedangkan biaya hiring atau layoff-nya itu rendah dibandingkan dengan biaya simpan atau carrying cost-nya, maka strategi yang cocok masih tetap sama Chase yang tadi ya. Jadi dengan meng-hire maupun layoff itu lebih menguntungkan perusahaan daripada ketika dia men-setting level produksinya fix sehingga nanti akan muncul inventory yang sangat banyak sekali gitu ya. Kan ketika kita menyimpan produk dalam jumlah yang banyak kan akan menimbulkan biaya yang juga besar juga kan. Oke, itu saja untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.